Ya. Jadi teman-teman dari pelajaran kita ya, dari pengalaman bangsa Israel ya, eh, bagaimana Musa, bagaimana bangsa Israel ya memberontak terhadap Tuhan. Di situ kita bisa lihat ya bagaimana pimpinan Tuhan ya, bagaimana pimpinan Tuhan. Dan kembali ya pada ayat yang dibacakan ya dalam Ibrani pasal 1 ayat 14 sampai 17, itu kita lihat ya, kembali di sini Kristus dipertegas ya sebagai pemimpin dan komandan dari bangsa Israel selama 40 tahun perjalanan mereka di padang gurun ya. Kemudian hal yang sama ditunjukkan dalam Yosua 5 ayat 13 sampai 15, di mana kita diberitahu bahwa laki-laki yang dilihat oleh Yosua di Yeriko dengan pedang di tangan dalam menjawab pertanyaan Yosua, apakah engkau musuh kami? Dia menjawab, bukan. Tetapi sebagai panglima bala tentara Tuhan, aku datang. Ya, sesungguhnya tak seorang pun akan menyanggah bahwa Kristus adalah pemimpin yang sebenarnya dari bangsa Israel, walaupun tidak terlihat. Ya, Musa pemimpin yang terlihat dari bangsa Israel, menanggung sebagaimana dia yang tidak terlihat. Adalah Kristus yang menugaskan Musa untuk pergi dan melepaskan umatnya. Sekarang baca Keluaran 20 ayat 1 sampai 3. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Siapa yang mengatakan firman ini? Ya, seorang yang membawa mereka keluar dari Mesir. Dan siapakah pemimpin bangsa Israel dari Mesir? Dialah Kristus. Selanjutnya, siapa yang mengatakan hukum dari Gunung Sinai? Dialah Kristus, cahaya dari kemuliaan Bapa dan wujud gambar dari pribadi Bapa, yaitu perwujudan Allah kepada manusia. Dialah pencipta dari segala sesuatu yang diciptakan, dan seorang yang kepadanya semua pengadilan telah diserahkan. Jadi teman-teman, dari bacaan ya, dari awal yang kita telah bacakan, sampai saat ini, semuanya menunjukkan bahwa Kristus adalah pemimpin bangsa Israel, dan Kristus adalah yang memberi hukum di Gunung Sinai. Ya, dialah cahaya kemuliaan Bapa dan wujud gambar dari pribadi Bapa, yaitu perwujudan Allah kepada manusia. Dialah pencipta dari segala sesuatu yang diciptakan, dan seorang yang kepadanya semua pengadilan diserahkan. Jadi teman-teman, dari bacaan kita dari awal, semua pengalamannya bangsa Israel menunjukkan bagaimana Kristuslah yang telah memimpin mereka, dan Kristuslah yang telah memberi hukum kepada bangsa Israel di Mesir ya, di Sinai ya. Oke, sampai di sini ada teman-teman yang mau memberi tambahan atau tanggapan? Lebih kita ada pertanyaan. Ya, silakan. Ya, mengenai bangsa Israel waktu dipatuk sama ular, gara-gara mereka memberontak sama Tuhan dan sama pemimpinnya ya. Betul nggak itu yang tadi? Ya. Ya. Jadi alasan mereka dipatuk sama ular itu gara-gara itu ya tadi di ayat di situ dan di kutipan itu. Jadi misalnya nih ya, kita mau bilang hal itu di zaman sekarang kepada kelompok-kelompok misalnya yang suka bilang pemimpin-pemimpin begini atau begitu. Terus dengan tapi alasannya bilang, oh iya itu kan karena pemimpin itu sudah banyak salah, murtad dan sebagainya gitu. Jadi gimana mau menempatkan posisi itu gitu. Jadi bisa saja dikasih alasan yang mana
Tuhan Yesus dulu menegur pemimpin-pemimpin. Seperti itu ya, Bing. Jadi gimana mau menempatkan di kasus bangsa Israel yang merontak terhadap pemimpin, dan juga dengan misalnya pemimpin realitasnya, kenyataannya seperti itu gitu. Jadi ada yang suka membicarakan mengenai pemimpin beginilah, pemimpin begitulah, harus keluar dari organisasi atau keluar dari gereja karena pemimpin. Seperti itu, gimana penempatannya yang apa ya, yang at the same time kita nggak berontak sama pemimpin, terus kasus yang mana juga pemimpin-pemimpin ditegur sama Tuhan Yesus atau sama Yohanes Pembaptis atau sama nabi-nabi, seperti itu. Itu gimana, Bing? Thank you. Ya. Terima kasih Joy untuk pertanyaannya. Ada teman-teman yang mau kasih tanggapan dari Sister Joy, pertanyaan dari Sister Joy. Dari Brother Laurie, ada tanggapan? Ya. Jadi kalau belum ada ya, kita mencoba menjawab. Jadi teman-teman, Bing, putus-putus, Bing.